Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat 21 fitur developer option Android 11 yang wajib kamu ketahui. Info di video ini bisa kalian manfaatkan untuk mengetahui fungsi dari fitur-fitur opsi pengembang ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah fitur pengembang ini merusak HP? Tentu saja fitur pengembang ini tidak merusak HP dan tidak berbahaya, karena fungsinya ini akan sesuai dengan setting apa yang kita pilih di dalam opsi pengembangnya. Walaupun demikian, pastikan kalian tidak memilih opsi yang tidak kalian ketahui fungsinya secara pasti. Oke, sekarang mari langsung saja kita bahas bagaimana cara mengaktifkan dan fungsi dari 21 fitur di opsi pengembang ini. Sebelum kita masuk ke setting opsi pengembang atau developer option ini, kalian harus aktifkan dulu settingnya, karena secara default opsi pengembang ini tidak langsung muncul di setting smartphone kalian. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa masuk ke setting smartphone, kemudian pilih yang about phone, kemudian pilih yang software information. Kalian tinggal tap 7 kali secara cepat di bagian build numbernya. Kemudian jika diminta masukkan PIN di bagian ini, kalian tinggal masukkan saja PIN smartphone kalian. Ini adalah PIN yang biasa kalian gunakan di smartphone kalian, yang biasa kalian set saat kalian pertama kali hidupkan smartphone-nya di awal pembelian. Di sini kalian tinggal masukkan saja PIN-nya. Kemudian setelah memasukkan PIN, kalau sudah muncul tulisan developer mode has been turned on, berarti opsi pengembang atau developer option ini sudah kalian aktifkan. Dan kalian bisa menemukan opsi pengembang ini di bagian setting smartphone-nya di menu bagian paling bawah. Sekarang kita akan langsung bahas fitur di dalam developer options ini satu persatu. Untuk fitur pertama adalah fitur memory usage. Di fitur memory usage ini kalian bisa tap di menu memorinya, dan di dalamnya kalian bisa melihat pemakaian RAM dari smartphone kalian. Di sini tidak ada setting yang bisa kita ubah, akan tetapi kalian hanya mendapatkan info dari pemakaian RAM smartphone kalian. Kalian bisa lihat total RAM-nya di bagian ini, kemudian penggunaannya berapa persen, dan juga sisa RAM-nya bisa kalian lihat di bagian available. Untuk waktunya kalian juga bisa set di bagian atas ini. Kemudian di sini kalian juga bisa tap di bagian memory usage ini untuk melihat detail penggunaan RAM di smartphone kalian. Di sini kalian bisa cek secara detail aplikasi apa saja yang menggunakan RAM terbanyak di smartphone kalian. Di sini misalnya ada aplikasi yang memakan banyak RAM akan tapi tidak terlalu perlu kalian gunakan, kalian bisa langsung uninstall aplikasinya untuk menghemat penggunaan RAM di smartphone kalian. Jadi untuk fitur yang pertama ini yang memory usage hanya bisa kalian cek untuk melihat penggunaan RAM di smartphone-nya, dan tidak ada setting yang bisa diubah di bagian ini. Kemudian fitur yang kedua di bagian developer option sini yang mungkin bisa bermanfaat di penggunaan kalian adalah quick setting developer tiles, khususnya yang di bagian sensors off. Kalau kalian mengaktifkan fitur sensors off ini, kalian bisa menonaktifkan seluruh sensor yang ada di smartphone-nya. Ini mungkin bisa berguna kalau kalian ingin lebih hemat daya smartphone-nya. Misalnya ketika kalian tidak ingin menggunakan sensor-sensor yang ada di smartphone-nya, kalian bisa langsung mengaktifkan fitur sensors off ini supaya lebih hemat baterai. Kalau kalian sudah mengaktifkannya di fitur developer option, kalian bisa langsung menemukan setting sensors off di bagian notification panel. Di sini saat kalian aktifkan, kalian tidak akan bisa lagi mengakses kamera dan sensor-sensor lainnya di smartphone kalian. Jadi saat kalian membuka kamera akan ada tulisan security policy prevents use of camera, karena sensornya sudah dimatikan oleh fitur sensors off tadi. Untuk mengaktifkan kamera dan sensor-sensor lainnya, kalian tinggal nonaktifkan fitur sensors off ini, dan kalian bisa langsung mengaktifkan kembali kameranya. Kemudian opsi yang ketiga di bagian developer option ini adalah stay awake. Fungsi stay awake ini adalah menghidupkan layar saat kalian sedang charging handphonenya. Kalau kalian mengaktifkan fitur stay awake ini, saat kalian cas handphonenya, layarnya akan hidup terus-menerus. Karena sebenarnya fitur developer options ini adalah fitur yang diperuntukkan untuk developer yang sedang mengembangkan aplikasi untuk Android. Jadi mungkin saat sedang mengembangkan aplikasinya dan menghubungkannya ke laptop untuk tes aplikasinya, developer akan sedikit kesusahan ketika harus unlock handphonenya terus-menerus untuk cek tampilan aplikasinya. Jadi fitur ini cukup berguna untuk developer yang ingin tampilan layarnya hidup terus-menerus. Untuk kalian yang merasa tidak perlu fitur ini, kalian bisa matikan saja yang fitur stay awake ini. Kemudian fitur yang keempat adalah fitur USB debugging. Fitur USB debugging ini akan memberikan akses kepada PC atau laptop yang terkoneksi via USB ke handphonenya. Fitur ini cukup berguna bagi developer yang ingin menguji aplikasi buatan mereka langsung di smartphone. Setelah itu biasanya fitur USB debugging ini digunakan untuk flash ulang ponsel. Jadi intinya adalah USB debugging ini untuk mengkoneksikan handphone ke laptop, dan laptop atau PC bisa langsung mengakses handphonenya untuk berbagai keperluan seperti mengembangkan aplikasi atau untuk flash ulang softwarenya.
Untuk penggunaan sehari-hari tentunya fitur ini tidak perlu kalian aktifkan. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur logger buffer size. Fitur logger buffer size ini mungkin bisa kalian manfaatkan untuk memperlancar fungsi saat kalian bermain game. Tentunya setting ini tidak perlu kalian ubah kalau smartphone kalian sudah kelas flagship. Tapi kalau kalian menggunakan seri entry level atau seri mid range, mungkin mengubah setting ini bisa sedikit memperlancar gameplay saat bermain game. Ada beberapa user yang mengatakan saat bermain game di seri entry level atau seri mid range, saat logger buffer size ini kita setting ke off, frame rate-nya bisa sedikit lebih naik dari sebelumnya. Tapi saat kalian selesai bermain game, jangan lupa ubah lagi logger buffer size ini ke yang setting awalnya. Karena kalau kalian tidak mengubah setting ini ke setting awal, kalian akan cukup kesulitan saat membuka sosial media karena loadingnya akan cukup lambat dibandingkan sebelumnya. Kemudian fitur yang keenam adalah fitur show refresh rate. Fitur show refresh rate ini gunanya adalah untuk menampilkan angka refresh rate langsung di layar smartphone kalian di bagian kiri atasnya. Jadi kalau refresh rate smartphone kalian sudah lebih dari 60 Hz, kalian bisa melihat perubahan refresh rate-nya dengan mengaktifkan fitur show refresh rate ini. Di sini misalnya saat kita buka notification panel dan kita biarkan seperti ini, refresh rate-nya akan tetap 60, tapi saat kita gerakkan refresh rate-nya akan berubah ke 120. Di sini karena yang seri S21 Plus ini sudah hadir dengan refresh rate yang adaptif. Untuk seri-seri sebelumnya yang belum adaptif, kalian bisa menemukan refresh rate-nya akan tetap di 120 walaupun kalian tidak gerakan apapun di layarnya. Jadi gunanya adalah untuk melihat perubahan refresh rate di layar. Kemudian fitur yang ketujuh adalah mobile data always active. Fitur mobile data always active ini fungsinya adalah untuk terus mengaktifkan mobile data walaupun kalian sedang menggunakan WiFi di smartphone kalian. Fungsi kalian mengaktifkan fitur ini adalah ketika kalian pindah-pindah dari akses WiFi ke akses paket data, tidak akan ada jeda sama sekali kalau kalian mengaktifkan mobile data always active ini. Jadi saat kalian tidak terkoneksi ke WiFi, paket datanya pun akan langsung terkoneksi secara otomatis. Mungkin saat kalian sedang bermain game kompetitif, kalian bisa mengaktifkan fitur ini supaya koneksi saat bermain game tidak disconnect walaupun WiFi-nya terputus. Jadi koneksi paket datanya akan langsung aktif tanpa jeda sama sekali saat WiFi-nya tidak ada koneksi atau lambat koneksinya. Tetapi konsekuensinya tentu saja paket data kalian akan bisa cepat habis kalau kalian mengaktifkan fitur ini. Karena kalau sedikit saja WiFi-nya disconnect atau bad connection, internetnya akan langsung digantikan secara otomatis dengan paket data kalian. Jadi kalau paket data kalian sedang pas-pasan, kalian tidak perlu mengaktifkan fitur ini terlebih dahulu. Kemudian fitur yang ke-8 adalah default USB configuration. Biasanya saat kalian koneksikan kabel data dari smartphone ke laptop, kalian bisa memilih beberapa pilihan dari bagian notification panel smartphone-nya, misalnya untuk transfer files atau tethering saja, atau mungkin untuk transfer foto saja, atau bahkan untuk cas handphonenya saja. Misalnya setiap kalian koneksikan kabelnya, kalian hanya ingin transfer foto saja, atau kalian sering menggunakan smartphone untuk USB tethering saja. Jadi kalian bisa langsung ubah di bagian ini. Jadi setiap kali kalian koneksikan kabel ke laptopnya, modenya akan langsung masuk ke mode USB tethering. Jadi kalian tidak perlu pilih-pilih lagi di bagian notification panel secara manual setiap kali kalian koneksikan kabel dari laptop ke smartphone ini. Dan fitur yang ke-9 adalah fitur show tabs. Fitur ini bisa bermanfaat buat kalian yang sering rekam layar smartphone, misalnya untuk video tutorial atau untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi hasil perekaman layarnya akan lebih jelas karena tab yang kalian tekan akan tampil langsung di layarnya. Jadi akan lebih jelas bagi orang yang menonton hasil screen recordnya menu mana yang sedang kalian tekan. Kemudian fitur yang ke-10 adalah fitur pointer location. Untuk fitur pointer location ini akan memberikan data di pointer bagian mana yang sedang kalian tekan di layarnya dengan lebih detail. Fitur ini mungkin lebih berguna untuk para developer. Tapi kalau kalian tidak sengaja mengaktifkan fitur ini dan tiba-tiba kalian bingung kenapa layarnya muncul garis-garis seperti ini, kalian bisa nonaktifkan di bagian developer options dengan menonaktifkannya di menu pointer location. Kemudian fitur yang ke-11 adalah fitur show surface update. Untuk fitur show surface update ini akan memunculkan update dari bagian layarnya. Ketika ada perubahan data di bagian layarnya akan memunculkan warna pink seperti ini. Jadi bagian layar yang sedang ada data yang berubah akan membuat layarnya berkedip dengan warna pink seperti ini. Jadi kalau seluruh data di bagian layarnya berubah, jadi seluruhan layarnya akan berwarna pink. Untuk fitur ini juga hanya berguna untuk developer dan tidak terlalu berguna untuk kita yang menggunakan handphone sehari-hari. Terus selanjutnya yang ke-12 adalah show layout bounce. Saat kalian mengaktifkan fitur show layout bounce ini akan tampil layout untuk tampilan layarnya. Jadi seluruh layout di bagian layar smartphone kalian akan tampil seperti ini.
Fitur ini tentunya cukup berguna untuk para developer, tetapi untuk kita user biasa tidak perlu mengaktifkan fitur ini. Kemudian fitur yang ke-13 adalah Force Right to Left. Kalau kalian mengaktifkan fitur ini, format dari layout smartphone kalian akan berubah dari left to right menjadi right to left. Jadi semua setting yang biasanya ada di sebelah kanan ini akan berubah ke sebelah kiri. Misalnya di sini kita aktifkan, di sini kalian bisa langsung melihat layout yang tampil seperti ini. Karena seluruh settingnya akan berubah ke sebelah kiri. Tidak hanya di menu setting, di menu lainnya juga bisa kalian lihat perbedaannya. Dan settingnya berubah juga ke bagian kiri. Untuk mengembalikannya seperti semula, kita tinggal nonaktifkan yang Force Right to Left ini. Kemudian fitur selanjutnya ada Window Animation Scale, Transition Animation Scale, dan Animator Duration Scale. Ketiga fitur ini bisa mempercepat animasi atau memperlambat animasi di smartphone kalian. Untuk default dari ketiga ini adalah 1x atau 1 kali, dan kalau kalian ingin mempercepat animasinya, kalian bisa pilih 0,5 kali atau bisa pilih off untuk menghilangkan animasinya. Ketiga setting ini bisa cukup berguna untuk kalian yang menggunakan seri entry level atau seri mid range. Kalau kalian merasa animasinya memperlambat kinerja smartphone kalian. Untuk yang 1,5 kali, 2 kali, 5 kali, bahkan 10 kali, ini fungsinya untuk developer atau pengembang aplikasi. Karena kadang-kadang developer ingin melihat bagaimana animasinya saat diperlambat. Sebagai contoh saja, misalnya kita pilih yang 2 kali untuk semuanya, animasi saat close akan lebih lambat daripada biasanya. Kalian bisa lihat untuk animasinya akan cukup lambat saat kita membuka aplikasi seperti ini. Kalau kita pilih yang 5 kali, kita bisa lihat animasinya akan lebih lambat lagi. Jadi untuk kalian yang menggunakan mid range atau seri entry level, kalian bisa memanfaatkan yang setengah kali ini saja. Tapi kalau kalian merasa animasinya tidak mengganggu kinerjanya, kalian bisa aktifkan yang default 1 kali saja. Kemudian setting yang ke-15 adalah minimum width atau kelebaran minimum dari layarnya. Kalau kalian ingin mengubah settingan minimum width ini, pastikan kalian mengingat angka default atau angka awalnya sebelum kalian ubah. Misalnya di sini angkanya adalah 384 untuk width defaultnya. Misalnya kita ubah widthnya menjadi 340. Tampilannya akan tampil lebih besar dengan huruf yang lebih besar, dan seluruh bagian smartphone-nya juga akan tampil lebih besar seperti ini. Dan kalau kalian setting width-nya menjadi lebih tinggi, tampilannya akan lebih compact dan lebih kecil. Kalian bisa lihat tampilan keseluruhan smartphone-nya menjadi lebih kecil dan lebih compact. Dan untuk mengembalikannya ke setting default, kita bisa langsung mengubahnya ke angka sebelum kalian ubah tadi. Kemudian fitur yang ke-16 adalah Simulate Display with Cutout. Fungsinya di sini hanya untuk menampilkan beberapa simulasi cutout display untuk layar depannya. Sini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih. Ada yang corner cutout, kemudian ada double cutout, kemudian ada juga pilihan punch hole cutout, dan ada juga yang tall cutout seperti ini. Di sini untuk penggunaan sehari-hari sepertinya settingnya tidak terlalu berguna dan lebih berguna kepada developer yang sedang develop aplikasi. Kemudian fitur yang ke-17 adalah Background Process Limit. Fitur Background Process Limit ini bisa kalian manfaatkan untuk seri entry level yang memiliki RAM kecil untuk membatasi aplikasi yang berjalan di background. Di sini kalian bisa pilih yang At Most 4 Processes untuk membatasi beberapa aplikasi yang berjalan di background. Untuk kalian yang tidak terlalu butuh multitasking dan menggunakan handphone entry level, kalian bisa memanfaatkan setting ini untuk mengurangi aplikasi atau proses yang berjalan di background. Jadi RAM-nya bisa lebih irit dan lebih hemat, dan kinerja smartphone-nya pun bisa lebih cepat. Tapi kalau kalian menggunakan handphone entry level tapi tetap membutuhkan fitur multitasking, kalian bisa mengembalikan settingnya ke standar limit saja. Untuk setting ini biasanya juga akan sedikit mengganggu saat kalian bermain game. Kalau kalian membatasi beberapa proses yang berjalan di background, sedangkan game membutuhkan resource yang cukup besar untuk RAM-nya, performa game berat yang kalian mainkan bisa sedikit menurun gameplaynya kalau kalian mengaktifkan limit background ini. Kemudian setting yang ke-18 adalah Force Dark Mode. Untuk fitur Force Dark Mode ini bisa kalian aktifkan untuk memaksa fitur Dark Mode bisa berjalan di berbagai aplikasi yang belum support Dark Mode dari aplikasinya langsung. Misalnya aplikasi Shopee yang sebelumnya belum support Dark Mode, kalau kalian mengaktifkan fitur Force Dark Mode, kalian bisa langsung mendapatkan aplikasinya dengan tampilan Dark Mode walaupun dari bawaan aplikasinya belum ada fitur Dark Mode-nya. Kemudian fitur yang ke-19 adalah Force 4X MSAA yang kepanjangannya adalah Multi Sampling Anti-Aliasing. Untuk fungsi fitur Force 4X MSAA ini adalah fungsinya untuk mengurangi blur saat kalian memainkan game. Kalian bisa mengaktifkan fitur ini kalau prosesor atau smartphone kalian adalah kelas flagship atau yang lumayan kencang. Karena walaupun fitur ini bisa mengurangi blur saat kalian memainkan game sehingga gerakan dari lawan kalian bisa lebih terlihat, akan tetapi dengan mengaktifkan fitur ini akan ada banyak resource dari smartphone
smartphone yang diperlukan. Dan baterainya juga tentunya akan lebih cepat habis dari sebelumnya. Jadi kalau kalian menggunakan seri mid-range atau seri entry level, kalian tidak perlu mengaktifkan fitur ini. Dan fitur yang ke-20 adalah fitur GPU Watch. Fitur ini fungsinya adalah untuk melihat kinerja dari grafiknya. Kalian bisa memantau FPS dan juga berbagai informasi lainnya dari GPU Watch ini. Di sini kalian bisa custom widget dengan beberapa tampilan yang lain. Di sini ada berbagai hal yang bisa kalian aktifkan di bagian GPU Watch. Misalnya kita aktifkan semua seperti ini dan kita akan lihat tampilannya. Dan tampilannya akan tampil seperti ini di bagian depan layar smartphone kalian. Kalian bisa melihat kinerja CPU yang sedang berjalan di smartphone-nya. Ini mungkin lebih berguna untuk kalian yang ingin memantau kinerja grafik saat sedang bermain game. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur Simulate Color Space. Fitur ini bisa mensimulasikan beberapa color space seperti monochrome yang akan membuat seluruh layar kalian berwarna hitam putih, dan kalian juga bisa mensimulasikan color yang red green, dan ada juga yang red green yang versi Protanomali seperti ini, dan ada juga simulasi color space yang blue yellow seperti ini. Jadi kalau kalian tidak sengaja mengaktifkan fitur ini saat kalian setting developer options, kalian bisa kembalikan settingnya di bagian simulate color space, kemudian pilih yang disable, dan layarnya pun akan kembali seperti semula. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan rekomendasi video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau kalian ingin diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga di grup Telegram, atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.